Di lereng Gunung Putri yang diselimuti kabut dan kesunyian tersembunyi sebuah perkampungan kecil yang tak pernah masuk dalam peta. Tempat itu seakan terlupakan oleh waktu. Namun di sanalah sebuah rumah makan berdiri. Rumah makan yang tak pernah dikunjungi 2 kali oleh orang yang sama, karena tak ada yang pernah keluar hidup-hidup. Andi dan Rafa adalah 2 sahabat pecinta petualangan ekstrim. Mereka memutuskan menyusuri daerah lereng Gunung Putri bukan untuk mendaki, melainkan karena mereka mendengar tentang rumah makan gaib tersebut. Bro, katanya sih rumah makannya susah loh diketemuin. Ya, tapi lu sadar kan nggak ada yang pernah cerita balik setelah makan di sana? Makanya kita jadi yang pertama ngebuktiin. 2 jam perjalanan, kabut mulai turun. Tak ada signal, tak ada suara, perkampungan di hadapan mereka seperti lukisan usang, sunyi, kosong, mati. Kita yakin ini tempatnya. Di tengah kabut, tampak bangunan besar dari kayu tua, papan nama tergantung miring, rumah makan Nirmala masakan rumahan. Mereka masuk, tak ada pelanggan, hanya aroma masakan yang luar biasa menggoda. Lalu muncul seorang wanita berbaju kebaya kuning pucat. Wajahnya cantik, tapi terlalu pucat, terlalu tenang. Dan Nyonya Nirmala pun menyapa dengan suara lembut, dingin. Selamat datang, silakan duduk anak-anak. Hari ini ada rendang dan gulai kepala kambing. Setelah makanan datang, mereka makan dengan lahapnya. Tapi di tengah kenikmatan, Rafa melihat sesuatu. Dan Rafa panik berbisik, "Bro, ini di gulainya kuku manusia." Andi mencoba tenang. Gigi, di rawanku ada gigi." Tiba-tiba ruangan berubah, piring menjadi tengkorak, meja makan dipenuhi belatung. Bayangan-bayangan muncul dari wajah-wajah arwah terjebak. Nyonya Nirmala berdiri di ujung ruangan, senyumnya berubah menjadi seringai mengerikan. Wajahnya membusuk perlahan, rambutnya terurai panjang, matanya merah menyala. Nyonya Nirmala dengan suara serak dan berat, "Kalian santapan terlezat malam ini." Andi dan Rafa lari, tapi semua jalan kembali ke rumah itu. Mereka berputar, terjebak. Rafa panik. "Ini labirin, kita nggak bisa keluar." Andi teriak, "Bakar saja rumahnya, kita bakar tempat ini." Bensin kemudian disiram, korek api menyala, api berkobar, rumah makan terbakar, jeritan menggema, ratusan suara dari alam lain. Nyonya Nirmala pun teriak dalam api, tidak ada yang keluar hidup-hidup. Kemudian terdengar ledakan kecil, semuanya senyap, keheningan tiba-tiba. Beberapa hari kemudian, di desa sebelah, 2 pemuda duduk di warung kopi. Warga penasaran dan bertanya, "Kalian dari mana?" Andi dan Rafa dengan suara datar menjawab, "Baru makan di rumah makan Nirmala." Nah, jika suatu hari kamu tersesat di lereng Gunung Putri dan mencium aroma masakan yang begitu menggoda dari dalam kabut, ingat satu hal, jangan pernah masuk ke rumah makan tersebut. Karena sekali kau duduk di meja makannya, kau mungkin akan menjadi santapan selanjutnya. Sepasang kekasih, Raka dan Nadia, memutuskan liburan ke Bali untuk melepas penat dari rutinitas Jakarta. Mereka memilih sebuah villa eksklusif di Denpasar yang tampak sepi, tenang, dan dikelilingi pohon-pohon tinggi. Villa itu tampak tua tapi terawat. Desain Bali klasik dengan lorong panjang bebatuan, dan yang aneh, setiap ruangan dikelilingi cermin besar di dindingnya. Mereka sempat bertanya pada penjaga villa, seorang pria tua pendiam bernama Pak Wira, mengapa banyak sekali cermin. Pak Wira hanya menjawab pelan, "Biar nggak kesepian, nak." Malam pertama berjalan tenang. Tapi menjelang tengah malam, Nadia terbangun karena mendengar suara berbisik dari arah kamar mandi. Ia mencoba membangunkan Raka, tapi pria itu tidur pulas. Saat Nadia melirik ke arah cermin di dekat tempat tidur, ia melihat sesosok bayangan berdiri di balik refleksi. Meski tak ada siapa-siapa di kamar.
Dia mengucek matanya, bayangan itu lenyap. Keesokan harinya, mereka mengadu ke Pak Wira, tapi lagi-lagi pria tua itu hanya tersenyum kecil. Kadang penghuni lama suka nyapa, jangan diladenin aja. Raka merasa tidak enak badan. Ia mengeluh pusing dan melihat bayangan hitam muncul lalu menghilang di balik cermin. Saat Nadia membawakan air putih, tiba-tiba listrik padam. Dalam gelap, mereka mendengar suara nafas berat dari belakang lemari. Raka menyalakan flashlight dari ponselnya, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menyorot ke cermin, mereka melihat tangan-tangan hitam mencakar dari dalam bayangan refleksi berusaha keluar. Mereka panik, berlari menuju pintu keluar villa, hanya untuk menemukan Pak Wira sudah berdiri di sana. "Terlambat, Nat," ucapnya datar. Sebelum sempat kabur, Pak Wira menyemprotkan sesuatu dari kain ke arah wajah mereka. Dunia pun gelap. Raka terbangun lebih dulu. Tangannya terikat di sebuah tiang kayu, Nadia di sebelahnya juga terikat. Mereka berada di ruangan bawah tanah yang penuh simbol kuno, dupa dan cermin besar yang ditutupin kain putih. Pak Wira berdiri di depan mereka. Di belakangnya berdiri sesosok makhluk tinggi berkulit legam, bermata putih kosong dan lidah panjang menjulur menjilat bibir. Dia penghuni asli villa ini, jin penjaga, dan setiap bulan purnama dia butuh daging segar. Ucap Pak Wira tenang seolah membaca teks lama. Makhluk itu melengking, suaranya seperti ratusan jeritan dalam satu suara. Nadia menangis, Raka berteriak memohon. Mereka mencoba berontak sekuat tenaga. Tali mulai mengendur, tapi sebelum bisa lepas, tangan-tangan dari dalam cermin meraih tubuh mereka. Ditarik, diseret ke dalam pantulan. Besok paginya, seorang turis baru datang ke villa itu. Pak Wira menyambut mereka ramah dengan senyum tipis dan kalimat yang sama. "Selamat datang di Villa Cermin, tempat sempurna untuk menghilang dari dunia." Di salah satu kamar di balik cermin, samar-samar ada dua wajah yang terus memandang dengan mata kosong, Nadia dan Raka. Mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka sekarang bagian dari santapan abadi sang jin. Langit mulai meremang ketika Aang memutuskan menyusuri jalur kecil di pinggir hutan balau. Ia sedang mencari kayu langka untuk dijual demi membiayai pengobatan ibunya yang sakit keras. Meski warga desa sudah sering memperingatkan, jangan masuk hutan balau setelah maghrib. Aang bersikeras. Tekanan hidup telah membutakan logika dan menumpulkan rasa takutnya. Ketika bayangan pepohonan mulai membungkus jalan setapak, Aang sadar bahwa matahari sudah tenggelam sepenuhnya. Angin malam mulai menggigit kulit, dan suara-suara hutan berubah. Tidak lagi nyanyian jangkrik, melainkan bisikan samar penuh gema seolah ada yang memperhatikannya. Tiba-tiba kabut tipis turun perlahan. Aang berhenti, jalan yang tadi ia lewati hilang. Semua pohon tampak sama. Ia mencoba berbalik, tapi langkah kakinya seakan membawanya makin ke dalam jantung hutan. Lalu ia mendengarnya. Tawa pelan, parau, seperti suara tua yang terkikis usia namun penuh kebencian. Aang menoleh ke kiri, tak ada apa-apa. Ke kanan, kosong. Tiba-tiba, di sela pepohonan muncul sosok tinggi besar. Tubuhnya hitam legam, matanya merah membara seperti bara, dan bayangannya memanjang tidak sesuai arah cahaya bulan. Itulah hantu balau. Aang panik. Ia berlari, tapi semakin ia berusaha keluar, jalannya justru membawanya kembali ke tempat yang sama. Pohon besar dengan akar menjulur seperti tangan mencengkram tanah. Hantu balau muncul lagi, kini lebih dekat. Nafas Aang tersengal, dadanya sesak. Sosok itu tidak menyerang, tapi mengikutinya dengan gerak pelan namun pasti. Aang mulai kehilangan orientasi, suara di kepalanya muncul. "Kamu takkan keluar, kamu milikku." Hari berganti malam, lalu malam jadi pagi. Tapi entah hari keberapa, Aang tak yakin lagi. Ia mulai bicara sendiri, tertawa seperti orang gila.
dan menangis di waktu bersamaan. Hantu itu tak pernah jauh, selalu mengintai, menghancurkan pikirannya perlahan. Hingga suatu malam saat Aang terbaring lemah di bawah pohon, tangannya gemetaran menyentuh sesuatu di dalam kantong bajunya. Sebuah kalung tua, jimat peninggalan ayahnya. Ia selalu membawanya tapi lupa akan keberadaannya. Di kalung itu tergantung potongan kayu kecil dengan ukiran kuno, diwariskan turun-temurun oleh keluarganya yang dikenal sebagai penjaga hutan. Dengan sisa tenaga, Aang menggenggam jimat itu dan memejamkan mata. Ia berbisik seperti dulu diajarkan ayahnya. "Penjaga rimba, pelindung jiwa, tunjukkan jalan pulang." Hutan tiba-tiba sunyi. Udara menjadi hangat. Ketika Aang membuka mata, sosok hantu Balo berdiri tepat di depannya. Tapi kini sosok itu seperti terbakar oleh cahaya lembut dari jimat yang digenggamnya. Hantu itu meraung, tak lagi kuat. Kabut perlahan menghilang dan pepohonan mulai membuka jalan. Aang berdiri pelan tapi pasti mengikuti cahaya jimat yang kini seolah menjadi kompas. Langkah demi langkah, rasa warasnya kembali. Hingga akhirnya cahaya pagi muncul dan ia menemukan dirinya keluar dari hutan, tepat di tepi desa. Tubuhnya kurus, bajunya compang-camping, tapi matanya menyimpan kisah yang tak bisa diucapkan. Warga desa tertegun seorang pria yang masuk hutan Balo setelah maghrib dan kembali hidup itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak hari itu, Aang tak pernah lagi menginjakkan kaki ke hutan, tapi jimat itu ia gantungkan di dinding rumahnya sebagai pengingat bahwa hutan bukan sekedar rimba. Di dalamnya ada dunia lain, dan hantu Balo masih menunggu jiwa-jiwa yang tersesat. Pagi itu sudah pukul 00.30. Jakarta sudah mulai sepi, hanya suara mesin dan tiupan angin malam yang menemani perjalanan Agus. Ia baru pulang dari lembur melintasi rute yang jarang ia lewati, terowongan Casablanca. Terowongan itu panjang dan sedikit menurun dengan lampu jalan yang berkelap-kelip seperti kehabisan daya. Agus menghembuskan nafas mencoba tenang. Motor bebek tuanya mendengung pelan saat mulai memasuki terowongan. Baru beberapa detik masuk, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Agus menyalakan lampu jauh motornya. Di tengah lorong yang sepi, tiba-tiba ada sesosok perempuan berdiri di sisi kiri jalan. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah, dan darah mengalir dari kepalanya. Agus kaget dan refleks membelokkan motornya ke kanan. Ia hampir jatuh, tapi saat menoleh ke kaca spion, perempuan itu menghilang. Ia bergumam pelan, cuman halusinasi karena capek. Tapi motornya tiba-tiba berebet. Mesin mendadak mati, Agus mengutuk pelan, turun dan mencoba menstarter ulang. Tak berhasil dan saat itu juga udara di sekelilingnya semakin dingin, bau amis darah tercium. Terdengar suara perempuan pelan namun jelas, "Mas, tolongin aku." Agus menoleh. Perempuan tadi berdiri tepat di belakangnya, wajahnya pucat, bola matanya putih, dan darah segar menetes dari kepalanya. Agus sontak mundur dan terjatuh. Ia merangkak menuju motornya. "Jangan tinggalin aku, Mas. Jangan tinggalin aku sendiri di sini." Suaranya kini seperti jeritan. Lorong terowongannya bergema, suara itu seakan menyusup ke dalam kepala Agus. Agus menggigil, memejamkan mata dan memutar kunci motor sambil berdoa sekuat tenaga. "Bismillah, bismillah." Mesin motor mendadak menyala. Tanpa pikir panjang, Agus tancap gas. Tapi perempuan itu tiba-tiba muncul di depannya. Tubuhnya melayang, rambut berkibar, darah menetes dari kepala yang tampak retak. Agus berteriak dan memelintir gas sekuat tenaga. Ia menembus sosok itu. Seketika tubuhnya menggigil seperti melewati es. Namun motornya terus melaju keluar dari terowongan dan kembali ke jalan utama. Begitu keluar, jalanan terasa lebih terang, suasananya kembali normal.
Agus menepi sebentar, gemetar dan menangis kecil. Ia menoleh ke belakang. Terowongan itu tampak kosong, tapi di ujungnya ada bayangan perempuan berdiri diam menatapnya. Agus segera menyalakan motor dan langsung pulang. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi melewati terowongan Casablanca, apalagi di tengah malam. Konon, perempuan itu adalah korban kecelakaan motor bertahun lalu. Ia meninggal di tempat dengan kepala pecah terbentur pembatas. Tubuhnya ditemukan 3 hari kemudian. Dan sampai sekarang, ia masih mencari orang yang bisa membantunya pulang. Di sebuah desa kecil bernama Tanjung Lalang, tersembunyi di balik hutan lebat di pedalaman Sumatera Selatan, hiduplah sebuah keluarga kecil. Ayah bernama Pak Rian, ibu bernama Bu Wati, dan anak perempuan mereka yang berusia 10 tahun namanya Nisa. Mereka baru saja pindah dari kota mencari kehidupan yang tenang dan jauh dari keramaian. Namun mereka tak tahu tanah tempat mereka membangun rumah baru itu adalah wilayah yang lama ditinggalkan oleh penduduk desa. Di sanalah legenda lama tentang Wewe Gombel masih hidup dalam bisik-bisik warga yang tak berani mendekat. Wewe Gombel adalah makhluk perempuan menyeramkan dengan rambut panjang kusut, kuku panjang dan tajam serta mata yang merah. Ia menghuni rimba gelap Bukit Serunting dan mengincar anak-anak yang ia anggap diabaikan oleh orang tua mereka. Malam pertama di rumah baru itu berjalan damai. Tapi malam kedua, Nisa mulai mengeluh. "Bu, semalam ada nenek berdiri di jendela. Rambutnya menutupi mukanya." Bu Wati mengira Nisa hanya ketakutan karena tempat baru. Namun malam berikutnya, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar rumah. Ada yang seperti tawa cekikikan, kadang isakan pilu. Pak Rian yang keras kepala menolak percaya pada tahayul. Paling cuman suara binatang malam. Tapi Bu Wati mulai merasakan firasat buruk. Nisa semakin murung, bahkan kadang terlihat seperti berbicara sendiri. "Dia bilang aku lebih baik ikut dia, Bu. Dia janji ajak aku ke tempat yang penuh mainan." Malam keempat, rumah mereka seperti diselimuti hawa dingin. Lampu berkedip dan bau busuk seperti bangkai mulai tercium dari arah hutan. Tepat tengah malam, Nisa menghilang dari kamarnya. Jendela terbuka lebar dengan jejak tanah dan kuku panjang di ambang jendela. Pak Rian panik, berlari keluar membawa senter. Bu Wati menangis histeris. Mereka mencari ke seluruh penjuru desa hingga akhirnya salah satu warga tua menghampiri. "Kalian bodoh, kalian bangun rumah di tanah Wewe Gombel. Dia ambil anakmu karena dia pikir kalian tak menjaganya." Pak Rian tak percaya, tapi Bu Wati memohon agar ditolong. Warga tua itu membawa mereka ke batas hutan Bukit Serunting dan membakar kemenyan sambil membacakan mantra-mantra kuno. Tiba-tiba suara tangis Nisa terdengar dari balik pepohonan. Dari dalam kabut, sosok tinggi berambut kusut muncul. Matanya merah darah, tubuhnya kurus, menggenggam tangan kecil Nisa yang tampak linglung. "Anak ini tidak dicintai. Dia lebih baik bersamaku." Bu Wati menangis keras. "Tidak, kami cinta dia. Kami hanya terlalu sibuk menatap hidup baru. Kami mohon, kembalikan anak kami." Wewe Gombel menatap tajam, kemudian setelah keheningan yang menyesakkan, ia melepaskan tangan Nisa dan menghilang ke dalam kabut. Sejak malam itu, keluarga Pak Rian pindah dari desa. Rumah mereka dibiarkan kosong ditelan rimba. Warga setempat masih mengingat kejadian itu, dan hingga kini tak ada yang berani mendirikan rumah di tanah terlarang itu, tempat di mana Wewe Gombel masih menunggu, mencari anak-anak yang kesepian dan keluarga yang lupa menjaga mereka.